Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Pagi ini semuanya seger-seger, sehat, sudah sarapan semuanya? Sudah jajan juga sudah ya? Berarti semangat untuk mengikuti pelajaran bisa kali ini, harus semangat ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, Bu Iza mau meminta tolong kepada satu orang untuk memimpin doa sebelum belajar. Ya, siapa yang mau ini? Bu Iza mau Mbak Sahila, ayo Sahila, sini dipimpin temannya di sini untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, di sini sebelum belajar Wiza mau cek kehadiran. Sekarang dilihat bangku siapa yang kosong. Kina, Kak Kina yang tidak masuk. Ya, karena izin ya tadi ya, Kak Kina ya. Nah, di sini sebelum belajar, Wiza mau bertanya. Siapa yang tahu cara merawat lingkungan? Siapa? Angkat tangan. Siapa? Membersihkan, terus menyiram rumah. Masih banyak lagi. Nah, setelah ini kita akan belajar tentang bagaimana merawat lingkungan ya. Di sini Bu Iza akan menyampaikan dahulu. Bisa dilihat itu. Kita mau apa? Kenapa sih kita harus belajar? Di sini yang pertama, kita belajar merawat lingkungan untuk apa nih? Biar sampean bisa nanti ngasih teks bacaan. Nanti biar sampean semuanya anak-anak bisa, oh ada informasi penting yang saya dapat Bu. Gitu. Yang kedua nanti sampean bisa menghitung. Apa menghitung? Panjang benda atau barang bekas dengan satuan tidak baku. Lalu ada apa lagi? Nanti anak-anak bisa tahu apa saja aturan-aturan yang ada di rumah dan di lingkungan sekolah dalam merawat lingkungan. Nah, sekarang coba di sini Bu Iza punya teks bacaan singkat tentang lingkungan bersih hidup sehat. Sekarang anak-anak dibaca dulu, dibaca sendiri pelan-pelan. Dibaca pelan-pelan sendiri di dalam hati. Dibaca pelan-pelan dari judulnya sampai akhir.
sudah tahu ya judulnya tentang apa. Di sini Bu Iza mau meminta satu orang perwakilan untuk membaca ke depan. Ayo membaca ke depan di sini. Jika tidak ada yang maju, Bu Iza tunjuk. Ayo, siapa yang mau maju untuk membaca saja, membaca ke depan teksnya. Baca di sini. Ayo Mbak Akila sini. Ayo sini. Membaca. Sini. Menghadap ke sini. Nah, biar tahu. Ayo, yang keras biar teman-teman cepat. Dari atas. Ya. Terima kasih Mbak Akila. Tepuk tangannya untuk Mbak Akila. Tepuk tangan semuanya. Nah, ini Iza akan membaca lagi teks ini. Silakan disimak ya. Disimak, dengarkan. Iza mau membaca lagi agar anak-anak tahu dan paham ini teksnya tentang apa ya. Ayo coba didengarkan. Lingkungan bersih, hidup sehat. Siti dan teman-temannya suka lingkungan tempat tinggal yang bersih dan menyenangkan. Mereka menaati peraturan yang ada. Mereka selalu menjaga kebersihan lingkungan dengan cara membersihkan lingkungan rumah setiap hari, membuang sampah pada tempatnya, dan mengumpulkan sampah bekas yang masih bisa didaur ulang. Mendaur ulang barang-barang bekas menjadi salah satu cara untuk membantu mengurangi jumlah sampah yang ada. Bagaimana jika lingkungan sekitar rumah tidak dijaga kebersihannya? Apakah hal tersebut bisa membuat hidup nyaman? Tentunya tidak. Lingkungan yang kotor akan menjadi sarang penyakit, dan lingkungan yang bersih akan membuat kita terhindar dari penyakit dan juga membuat kita nyaman. Nah, itu tadi teks tentang Siti dan teman-temannya yang suka menjaga lingkungan agar tetap bersih. Kalau misalnya lingkungannya kotor, hidupnya gimana? Tidak nyaman. Kalau banyak lalat, nanti ada nyamuk juga, nanti rawan terkena penyakit gitu ya. Nah, di sini Bu Iza akan membaca kerja. Kan
ada enggak? Di teksnya itu dibaca. Tadi kan sudah membaca. Apa yang Saman dapat? Ayo. Ayo tulis. Dari bacaan itu Saman dapat informasi apa? Oh ternyata dari situ. Oh ternyata sampah itu ternyata lingkungan kotor itu banyak gitu ya. Sudah membaca, ayo. Duduk nanti bisa ke situ. Ada di situ emang. Cari informasi yang ada di situ di teks, bukan di luar teks, yang ada di dalam teks. Ditulis. Cari informasi yang ada di dalam teks, dibaca dulu teksnya di depan. Siapa ngapain? Dari situ Saman tahu apa? Dari teks itu Saman apa informasi baru yang Saman dapat? Membuang apa? Membuang sampah? Membuang sampah harus pada tempatnya. Lingkungan kotor itu kenapa? Lingkungan itu kan situ ada. Dibaca dulu. Sudah belum? Ayo, tulis. Saman tulis informasi apa yang Saman dapat dari situ. Apa yang Saman ketahui setelah membaca itu? Kenapa? Kan disitu dijelaskan. Apa? Ayo. 4 saja. Gak usah panjang-panjang, singkat aja. Udah ulang sama kenapa? Udah ulang, kan dijelaskan. Misalnya cara membersihkan lingkungan itu gimana? Kan ada di situ. Ya. Dibaca. Kalau masih bingung dibaca ulang. Kalau masih bingung dibaca ulang. 4 saja. Kenapa kok aman? Nyaman ya. Itu. Sudah selesai? Ayo. Sekarang dicari lagi. Ayo. Sudah? Tinggal takut. Jadi kalau udah bisa, ini kita yang main. Mas Nathan, sudah? Sudah? Baik, anak-anak sudah selesai? Sudah. Sekarang bayi yang masih berdiri, ayo duduk. Lembarannya tadi ditukarkan ke temannya. Panggil geser, gesernya, geser. Panggil geser, Saman geser. Saman ke sini.
Tadi pertama membuang sampah pada tempatnya, yang kedua mendaur ulang. Siapa lagi yang mau membacakan punya temannya? Mbak Akila. Baca, punya siapa Mbak Akila? Punya Anggi yang keras. Terus. Iya. Lingkungan yang bersih membuatnya. Iya, nggak apa. Tadi sudah ada yang jelas tadi ya. Yang pertama apa tadi? Lingkungan yang bersih membuat nyaman. Lingkungan yang kotor membuat apa? Membuat tidak nyaman. Itu ya. Ini Mas Arvel. Baca punya temannya. Punyanya siapa? Punyanya Mas Nuril. Ayo yang keras. Lingkungan menjadi nyaman. Lalu membuang sampah pada tempatnya. Sudah ada tadi ya. Di sini tadi menyebutkan dua. Punyanya siapa tadi Mas Adrian? Punyanya Alvin ada dua. Menemukan informasi penting. Yang pertama itu kalau membuang sampah harus pada tempatnya. Yang kedua apa tadi? Mendaur ulang. Ada ya semuanya di sini ya. Tadi yang dibacakan Mbak Akila juga sudah ada di sini. Yang dibacakan Mas Arvel juga sudah ada di sini. Gitu ya. Nah, sudah. Sekarang ini kan tadi teksnya tentang merawat lingkungan. Nah, ternyata merawat lingkungan itu menjadi salah satu aturan. Ya, tahu? Ada yang tahu aturan itu apa? Aturan, siapa yang tahu? Aturan, pernah dengar? Peraturan, aturan itu. Aturan itu, sebelum kita mengetahui apa itu aturan, kita nyanyi dulu ya. Biar tidak pusing, tidak lelah, kita akan mengembalikan konsentrasi dengan menyanyi tentang lingkungan bersih. Kakek ada apa ini? Ada yang tahu nggak? Di sini senang, tahu ya lagu itu ya? Pakai kata-kata yang ada di sini. Kita coba ya. 1, 2, 3. Bila melihat sampah, buanglah ke tempat
Jangan membuang sampah sembarangan. Bersihkan kelas terus. Kalau taatlah pada aturan. Kalau di rumah, aturan di rumah dalam merawat lingkungan. Menyapu, sapulah halaman. Ya, itu ya. Paham ya aturan ya. Nah sekarang silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Dipikirkan aturan di rumah dan di sekolah dalam merawat lingkungan, ya. Sama kelompoknya didiskusikan dulu. Bu Iza kasih waktu 5 menit. Oke, siap? Mulai diskusi. Tanya jawab sama temannya. Ada yang tahu nggak kira-kira cara merawat lingkungan, aturan untuk merawat lingkungan di sekolah atau di rumah? Ayo. Kalau tahu nanti dijadikan jawaban. Cari 5. Ya. Dipikirkan. Aturan merawat lingkungan di sekolah dan di rumah. Berkelompok. Dipikirkan. Ayo berpikir. Dipikirkan. Apa ya cara merawat atau aturan untuk merawat kebersihan di sekolah? Misalnya. Nggak apa-apa. Kita sama temannya. Ayo Mbak Akila pikirkan. Sudah ya? Sudah berdiskusi semuanya? Sudah? Sudah ya? Sudah berdiskusi ya? Setelah ini Bu Iza membagikan lembarannya. Nanti diisi. Dari yang sudah didiskusikan, sampai semuanya ditulis di situ. 5. Di sini. Tadi aturan yang sudah ditemukan yang tadi sama teman-temannya jadi apa di sini ya? 5 saja ya. 5 saja. Tadi kan kita sudah berdiskusi. Nah, hasilnya tadi ditulis di sini. Tentang aturan merawat lingkungan di rumah dan di sekolah. Kalau di rumah gimana? Kalau di rumah buah kali sehari misalnya tidak boleh membuang sampah. 5 saja ya. Ayo berpikir sama temannya. Bareng-bareng ya. Tanya temannya. Misalnya yang bagian nulisnya Mas Nuril. Itu. Iya misalnya atau sama punya jawaban Mas Nuril punya jawaban ditulis. Tanya ayo. Mbak ini siapa? Apa namanya? Tulis apa? Jawabannya apa? Nanti dia nulis ya. Bareng-bareng ya. 5 saja. Misalnya kalau di sekolah itu gimana? Kalau merawat lingkungan di sekolah, aturannya? Aturan, kayak misalnya buang sampah. Terus kalau di rumah gimana? Buang aja sehari. Membersihkan jangan buang sampai di got. Nanti setelah ditulis, Bu Iza akan menyuruh anak-anak untuk bagian mempresentasikan di depan. Jawabannya. Ayo. Kelompoknya Mas Nurul sudah mau selesai, kelompoknya Mas Alfi sudah mau selesai. Sudah, simpan dulu. Ini maju. Siapa nanti yang mau maju duluan? Berkelompok semuanya. Baca barang di depan. Sudah?
lebih. Nah, yang keras barang-barang apa? Dari sini. Membersihkan rumah 2 kali sehari. Membersihkan di area sekitar rumah. Sudah. Jangan biarkan baju menunggu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah. Tadi itu ada aturan-aturan sudah kalian semua buat. Menjaga lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempat. Iya, pada tempat sampah. Sekarang dilihat di sekitarnya ada sampah enggak? Di lokernya ada sampah. Kalau ada silakan dikeluarkan. Satu kelompok bisa minta tolong untuk mengumpulkan atau mencari 3 sampah saja. 3. Sudah ada. Sebelum kita melakukan apa ya ini kita ya. Sudah ada semua. Sebelum kita lanjut untuk mengukur berapa panjangnya sampah itu, kita akan ngapain ya kita ya? Kita tepuk dulu. Ayo, biar konsentrasinya kembali. Kita tepuk dulu ya. Oke, semuanya berdiri. Berdiri kita tepuk dulu, berdiri. Tahu tepuk semangat? Tahu. Bisa ya? Tepuk semangat. Masih belum semangat? Masih belum? Belum. Kita ulangi sekali lagi yang semangat. Dirinya yang benar. Nanti jatuh. Mas Ain. Tepuk semangat. Sudah ada 3 sampah ya. 3 sampah. Nah, ini nanti kita akan mengukur panjang barang bekasnya. Misalnya Bu Iza akan mengukur dompetnya Bu Iza ini, tapi bukan dengan penggaris. Jadi ternyata untuk mengukur panjang suatu benda bisa memakai ukuran tidak baku. Apa itu Bu ukuran tidak baku? Ukuran tidak baku itu misalnya 1 jengkal, misalnya ya. Terus misalnya bisa mau mengukur ini dompet pakai pulpen. Oh ternyata panjangnya dompetnya Bu Iza itu tidak sampai 1 pulpen. Atau misalnya panjangnya tempat pensilnya Bu Iza ini ada 1 pulpen lebih. Gitu. Nah, nanti kita akan mengukur. Ada yang punya pulpen atau pensil boleh, penghapus boleh. Boleh diukur pakai pensil, boleh diukur pakai penghapus. Misalnya, kalau mau mengukur ini pakai penghapus. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Wah, ternyata panjangnya dompetnya Bu Iza itu 4 penghapus. Bisa ya? Bisa. Sekarang dilakukan, diukur sama kelompoknya. Nanti hasil ukurannya ditulis di sini ya. Ditulis misalnya nama sampahnya tadi apa? Misalnya tulis sini ya. Sampah bekas makanan bekas. Panjangnya berapa tulis ya? Ditulis namanya. Ditulis nama bendanya. Ditulis nama tadi.
Berapa tadi? Berapa penghapus? Ya.